Saudara, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio mengklaim penggantian dirinya sebagai Panglima TNI akhir 2017 berkaitan dengan kebijakannya mengharuskan jajaran TNI menonton film Gerakan 30 September PKI. Jelang tanggal 30 September, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio mengklaim penggantian dirinya sebagai Panglima TNI di akhir 2017 berkaitan dengan kebijakannya mengharuskan jajaran TNI menonton film Gerakan 30 September PKI. Klaim Gatot disampaikannya dalam suatu forum diskusi secara online. Menurut Gatot, saat itu ada seorang anggota partai yang mengingatkannya untuk membatalkan niat tersebut. Pada saat saya jadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI, menyampaikan, Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti. Saya bilang terima kasih, tapi itu saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai pernyataan Gatot Nurmantio merupakan pernyataan yang tak ksatria. Pernyataan yang terlalu melankolis lah ya, terlalu melo gitu. Bukan sikap ksatria. Bagi PDI Perjuangan, bagi partai politik lainnya juga ya yang ada di DPR RI ini dan juga seluruh elemen bangsa bersama-sama juga dengan TNI dan Polri mengedepankan semangat persatuan itu menjadi sangat penting. Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili menyebut pencopotan Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI telah sesuai konstitusi dan tidak terkait dengan instruksi Gatot untuk nonton bareng film G30 SPKI. Soal pemberhentian Pak Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI itu kan terkait dengan masa jabatannya yang sudah habis, ya, yang memang harus diatur secara jelas di dalam undang-undang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI, dan itu saya kira tidak ada kaitannya dengan nonton G30 SPKI ya. Isu keberadaan PKI yang dihembuskan mantan Panglima TNI menjadi ujian tersendiri bagi pemerintah di sektor politik hukum dan keamanan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Triunis Miko mengatakan tidak perlu ada kegiatan nonton bareng atau nobar film sejarah G30 SPKI di tengah pandemi. Hal ini karena adanya potensi kerumunan massa yang mampu menjadi tempat penularan COVID-19. Menurut epidemiolog UI, ada baiknya jika film G30 SPKI dikirimkan melalui tautan ke warga melalui telepon genggam agar bisa menonton di rumah. Menurut saya kerumunan-kerumunan ini akan memungkinkan penularan COVID-19. Ada baiknya film tersebut dibagikan pada orang yang mau menontonnya. Jadi lebih baik dikirimkan video G30 SPKI itu, mereka bisa menikmatinya di rumah masing-masing dengan aman begitu. Saya bersama Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR, fraksi PDI Perjuangan lewat Zoom. Pak TB dengan Riko, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak TB, saat Pak Gatot diganti, Anda adalah wakil Ketua Komisi 1 DPR. Ketua Komisi 1, ya. Jadi ceritanya seperti apa sih waktu itu, Pak? Jadi begini, ya. Pada kira-kira bulan ya Desember, kira-kira awal Desember ya, itu kami ya mendapatkan perintah dari pimpinan DPR untuk melaksanakan uji kelayakan untuk calon Panglima TNI, begitu.
Kemudian kami berdiskusi untuk menentukan waktunya kapan fit and proper test itu dilaksanakan. Kemudian setelah itu kami baca semua aturan perundang-undangannya, ya. Kemudian baca juga riwayat hidup calon Panglima TNI dan lain sebagainya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, ya. Kemudian pada saat kami fit and proper test setelah selesai dibuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu kami secara aklamasi seluruh fraksi di DPR, wabil khusus di Komisi 1 menyatakan itu adalah sepakat menyetujui diberhentikannya Jenderal Gatot dan kemudian mengangkat Marskal Hadi. Begitu. Waktu itu alasannya apa, Pak? Bagaimana? Waktu itu alasan yang mengembukanya adakah? Tidak ada. Karena kami berpedoman kepada yang pertama, bahwa Panglima TNI itu diangkat dan diberhentikan adalah hak prerogatif Presiden. Yang kedua, dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dalam ayat keduanya, Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi clear, ya, clear, begitu. Oke, Pak. Jadi tidak ada masalah, kami waktu itu tidak pernah mendiskusikan, ya, ada hubungannya dengan nonton bareng dan sebagainya. Gitu. Jadi sekali lagi, ya, tidak ada hal-hal yang dibicarakan apalagi ya sampai membahas alasan mengapa diberhentikan. Karena kalau kami lihat, Pak, mengapa diberhentikan? Karena memang sudah hampir pensiun juga, ya. Beliau itu, Pak Gatot itu lahir pada tanggal 13 Maret tahun 60. Kalau menurut ketentuan di dalam, ya, aturan pensiun pada umur 58 tahun, maka beliau akan pensiun pada 1 April tahun 2018. Jadi kalau berhenti menurut program yang dijadwalkan, ya, tanggal 8 Desember kan Januari, Februari, Maret, hanya 3 sampai 4 bulan saja. Kami menganggap itu hal biasa. Saya ini mantan prajurit, ya. Kemudian juga ketika pensiun jauh-jauh bulan, kami sudah berhenti dari jabatan yang diamanahkan. Bahkan mohon dicatat, ya, sekarang ini 1 tahun sebelum pensiun, seluruh prajurit TNI, ya, disarankan mengambil masa persiapan pensiun 1 tahun. Jadi kalau ini tidak punya jabatan hanya 3,5 bulan, ya, saya kira merupakan hal yang wajar di jajaran TNI, sekalipun di jajaran para perwira tinggi atau jenderalnya, bahwa tidak semua jabatan itu berakhir di masa pensiun. Pasti ada persiapan-persiapan untuk itu. Ada yang sebulan, 2 bulan, bahkan mungkin setahun. Ya, jadi Anda menganggap penggantian Pak Gatot dari Panglima TNI itu adalah hal yang biasa. Nah, yang pertama sudah sesuai konstitusi, ya, dan yang kedua wajar-wajar saja. Ketika Pak Gatot mengklaim penggantiannya berhubungan dengan perintah Pak Gatot kepada jajarannya untuk menonton film G30 SPKI, apa yang Anda baca? Ya, begini, saya baru dapat informasi dan kemudian saya juga di media menyatakan baru 2 hari yang lalu. Ya, jadi kalau tahun 2018 tanggal 8 Desember beliau itu berhenti, dibayangkan itu 2 tahun lebih yang lalu tidak ada cerita ini. Mengapa kemudian muncul cerita alasannya itu? Dan saya ingin mengejar kepada Pak Gatot, siapa sahabat di PD Perjuangan yang memperingatkan beliau jangan ya melakukan nobar itu
karena nanti akan diganti. Kami tidak pernah mendengar itu di DPR RI. Jadi kami melaksanakan tugas sesuai dengan konstitusi yang ada, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Acuan kami adalah aturan perundang-undangan. Begitu, Pak. Nah, karena Pak Gatot terang-terangan sekali menyebut ada sahabatnya di PDI Perjuangan yang memperingatkan. Nah, kalau Pak TB juga ada di PDI Perjuangan, ada di DPR, pernah juga di TNI Angkatan Darat, di TNI. Nah, apa yang Anda baca ketika Pak Gatot saat ini mengeluarkan isu tentang G30 SPKI lagi? Kalau menurut hemat saya mengada-ngada. Sesuatu yang tidak perlu diungkap, sesuatu yang perlu dikeluarkan, ya sudahlah, Pak. Jabatan itu amanah, jabatan itu diberikan juga, ya, itu untuk kita berbakti kepada negara dan bangsa. Dan ingat, jabatan itu juga ada akhirnya, tidak ada yang abadi. Begitu. Jadi ya kalau menurut hemat saya, mari kita berjuang bersama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena apa? Setahu saya, di minggu pertama, bulan pertama, tahun pertama tidak ada cerita ini. Kenapa kok sekarang setelah 2 tahun, ya, tahun 2020, kok baru muncul cerita alasan ini. Dan tidak ada cerita soal ini, baik di lingkungan kami maupun di lingkungan Komisi 1 di DPR. Jadi baik-baik saja lah. Ini soal politik menurut Anda, Pak TB? Soal politik yang mana ya? Ya, maksud saya Pak Gatot kan sekarang juga aktif di Kami, kemudian membuka narasi soal PKI gaya baru dan lain-lain. Saya pikir begini, Pak, ya. Pemerintahan juga kalau tanpa kritik juga tidak sehat, ya. Tapi kritik itu ada 3 persyaratan yang secara akademis itu ya bisa kita pegang. Yang pertama, kritik itu disampaikan dengan santun. Boleh, itu hak. Dan negara kita adalah negara demokrasi. Yang kedua, ya, beri argumentasi, beri data-data yang valid dengan kritik itu supaya rakyat cerdas, begitu ya. Dan yang ketiga, cari solusi menyelesaikan masalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu kritik itu. Jadi negara demokrasi mengizinkan kritik itu. Buat saya tidak ada masalah, ya. Cuman jangan membuat karangan-karangan yang menurut hemat saya sudah berlalu dan mengapa dulu tidak pernah diucapkan sama sekali ketika sekarang kemudian diargumentasikan dan lain sebagainya. Itu menurut hemat saya tidak kesatria. Kami dilatih menjadi prajurit sejati sama-sama. Tadi Anda bilang karangan-karangan tidak kesatria. Apa yang Anda pikirkan ketika, loh kok setiap dekat tanggal 30 September, film G30 SPKI ini narasinya muncul lagi? Begini, soal ya mau menonton dan tidak menonton, itu biarkan serahkan kepada publik, kepada masyarakat. Ya, tidak perlu digiring seperti dulu. Ya, dan mohon maaf, yang mencabut kewajiban untuk nonton G30 SPKI itu adalah ya Menteri Penerangan. Ya, itu juga seorang Letnan Jenderal Angkatan Darat yang saat itu. Ya. Jadi sekarang di negeri yang demokrasi ini, biarkanlah orang mau nonton, mau tidak nonton, tidak perlu ada kewajiban-kewajiban untuk nonton. Begitu. Ketika publik misalnya suka, ya biarkan. Ya. Ketika publik tidak mau digiring untuk nonton, ya biarkan. Biarkanlah rakyat itu belajar secara mandiri, mengerti tentang sejarah kebenarannya masing-masing. Baik. Itu, Pak. Pak TB, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang. TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR, fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih Pak TB.